Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gustianingsih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, tugas di Islam disiplin ilmu dari Bu Ang. Saya mengambil subbab stres dan psikoneuroimunologi. Oke, yang pertama, stres dan psikoneuroimunologi merupakan cabang pengertian dari psikosomatik konvensional atau cabang subbab dari psikosomatik konvensional. Stres dan pengertian stres adalah suatu kekuatan yang memaksakan seseorang untuk berubah, bertumbuh, berjuang, beradaptasi, atau mendapatkan keuntungan. Sebuah kejadian dalam kehidupan, bahkan bersifat positif, juga menyebabkan dan disebut eustress. Sedangkan psikoneuroimunologi adalah ilmu yang mengkaji bagaimana sistem imun tubuh merespon kepada keadaan hemostatis dan patologis yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis, seperti rangsangan hormon dan lain-lain akibat kita stres. Perbedaan stres dan gangguan kecemasan. Yang pertama, stres adalah respon tubuh terhadap ancaman dalam situasi genting yang dapat membahayakan, sedangkan kecemasan adalah reaksi terhadap stres. Kedua, istilah stres merupakan pandangan sosial non-medik, sedangkan gangguan kecemasan adalah pandangan klinis atau psikiatris. Reaksi tubuh terhadap stres. 1. Reaksi emosi cemas ditandai dengan khawatir, prihatin, tegang, dan takut. Gejalanya bisa berupa perasaan mati rasa, kehilangan minat, merasa tersingkir, dan lain sebagainya. Kedua, reaksi sikap berupa kesiagaan yang berlebihan, over alertness, agresi atau melawan, atau justru sebaliknya, yaitu sikap menyerah pasif, menarik diri, dan apati. Yang ketiga, reaksi kognitif yang muncul berupa sulit konsentrasi dan mengorganisasikan pikiran secara logis, sulit mengingat atau keliru interpretasi, sering menyebabkan individu berpola perilaku kaku, tidak dapat mempertimbangkan pola alternatif. Kemudian yang keempat adalah reaksi fisiologis. Komponen somatik pada stres berkaitan dengan sistem syaraf pusat. Reaksi fisiologis pada stres tampak pada aktivasi sistem syaraf simpatik dan eksis hipotalamus, hipofisis, adrenal. Respon hormon dalam tubuh ketika stres. Stres pada umumnya dapat menghasilkan respons yang dimediasi oleh berbagai neurotransmitter, sitokin proinflamasi, dan hormon baik di otak maupun di periferal. Ada banyak sekali hormon atau kelenjar dalam tubuh yang merespon stres. Yang pertama, kelenjar pituitari berfungsi untuk mengatur kegiatan kelenjar tiroid. Yang kedua, kelenjar tiroid yang berfungsi mengatur kecepatan dalam mengubah makanan menjadi energi. Dan yang ketiga, kelenjar adrenal yang berfungsi memperkuat respon susunan syaraf terhadap rasa takut, marah, atau gembira. Yang keempat, kelenjar pankreas berfungsi mengatur penggunaan glukosa dalam tubuh. Yang kelima, kelenjar limfoid berfungsi untuk menghasilkan antibodi dalam tubuh untuk melawan kuman, bakteri, virus, dan jamur. Yang keenam, kelenjar kelamin berfungsi mengatur perkembangan tumbuh kembang masa balik spora. Nah, kelenjar-kelenjar tersebut bereaksi ketika individu mengalami stres maupun sakit. Penjelasan tersebut menunjukkan mekanisme stres yang patologis di mana rasa stres dapat menimbulkan rasa sakit akibat pengaruh hormon di atas. Kemudian penyakit-penyakit yang timbul akibat stres berlebihan.
ada diabetes, obat ginjal, sakit kepala, depresi dan kecemasan, gangguan mental, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kurang. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.